Semuanya, Shalom. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga keadaannya sehat-sehat dan walaupun kita masih menghadapi kondisi pandemi, walaupun kita masih bertemu secara virtual, tetapi saya berharap kita selalu tetap sukacita dan selalu semangat dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas sebuah materi nih teman-teman. Tapi sebelum saya akan masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fedora Azalia Dwi Putri Sukmana. Saat ini saya sedang menempuh studi di Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi, dan saya memilih prodi akuntansi, dan saya merupakan angkatan 2021. Nah, jadi saya masih mahasiswa dan sekarang sedang menempuh semester 2. Oke, kita langsung next aja ya ini. Oke, jadi di sini ada 5 materi. Yang pertama ada tentang Yesus Kristus, berikutnya yang kedua dosa dan keselamatan, yang ketiga Alkitab, keempat iman dan ketaatan, dan yang kelima yaitu purpose driven life. Oke. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, teman-teman, siapa sih Yesus Kristus itu? Jadi ya secara umum, Yesus itu dipandang sebagai manusia biasa yang tinggal di Israel, lebih tepatnya di kota Nazaret sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi di kota Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan, di mana ia membuat berbagai mujizat, dan di mana ia dan murid-muridnya itu belajar bersama gitu. Nah, kemudian hampir semua agama mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang baik dan saleh. Mengapa mereka masih menganggap bahwa Yesus adalah seorang nabi? Karena ya mereka belum mengenal secara mendalam tentang Yesus itu siapa. Mereka enggak paham, mereka belum baca semua tentang kisah Yesus. Untuk itu ya mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan mereka masih mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Nah, akan tetapi Alkitab mengatakan dan mengajarkan hal yang lain, teman-teman. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi. Nah, mengapa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi? Ya, karena Yesus itu banyak melakukan berbagai mujizat. Salah satunya ya di peristiwa pernikahan Kana ya, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu membuktikan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi. Dia sudah menunjukkan sisi ilahinya, di mana ia banyak sekali melakukan berbagai mujizat, di mana ia membangkitkan Lazarus, dan dia banyak menyembuhkan orang sakit pada waktu itu. Nah, yang kemudian Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Nah, lebih dari sekedar seorang guru yang baik ini tuh maksudnya kebaikannya itu udah terlalu banget, udah kelewatan. Kasihnya yang Dia mengajarkan kasih yang tidak mengotak-ngotakkan, maksudnya kasih yang tidak memandang bulu, karena Tuhan Yesus itu melihat hati, bukan melihat rupa. Nah, salah satu contohnya itu ketika ada perempuan yang berdosa karena berzina, Tuhan Yesus justru enggak menghakimi dia. Enggak, dia malah mengampuni kan? Dan Tuhan Yesus juga bersabda gitu, kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Maksudnya adalah walaupun ada orang yang ngejahatin kita, berbuat salah kepada kita, kita harus selalu mengampuni, jangan membalas dengan kejahatan. Dan ini yang menandakan bahwa Tuhan Yesus ini kebaikannya udah melebihi batas kita sebagai manusia biasa, udah terlalu baik ini, udah terlalu baik kebaikan Tuhan. Nah, berikutnya yang ketiga, lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Nah, ini mirip-mirip ya yang seperti poin kedua, di mana ya salehnya ini udah kelewatan, udah bukan seperti kita sebagai manusia biasa, di mana ia mengajarkan kasih yang sangat luar biasa, dia mengajarkan tentang pengampunan, agar kita sebagai manusia ini selalu saling memaafkan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Nah, dan salah satu contohnya itu ketika ia mau disalibkan kan. Padahal kan sebelum dia disalibkan banyak
sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi hasilnya ya ia maki-maki, cambuk, dan dituntut untuk dihukum mati dan dengan mati di atas kayu salib. Dan itu pun Tuhan Yesus sangat luar biasa hatinya. Dia memiliki jiwa, memiliki hati yang besar untuk selalu mengampuni. Dan itu harus kita contohi dari Yesus, teman-teman. Oke. Bentar. Nah, apa pernyataan Yesus tentang ketuhanannya? Di Yohanes 14 ayat 9 berkata begini, teman-teman. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi kan aku dan Bapa adalah satu. Itu kan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sebenarnya Tuhan. Ada sisi ilahi dalam dirinya. Nah, kemudian kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi teman-teman kita harus sepenuhnya percaya kepada Yesus. Harus menerima Yesus sebagai juru selamat karena Yesus adalah seorang Mesias. Jadi ya kalau kita ingin selamat masuk surga, kita harus percaya kepada Yesus, harus menerima Yesus sebagai juru selamat karena hanya melalui Dialah kita akan selamat. Oke, selanjutnya ayat yang lain yaitu di Yohanes 13 ayat 13 berbunyi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, berikutnya di Yohanes 14 ayat 9, "Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa." Nah, teman-teman, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi ya, Alkitab mencatatkan nubuat para nabi Israel itu tentang kedatangannya. Nah, jadi semenjak perjanjian lama ya, nubuat tentang Tuhan Yesus itu sudah ada. Hal ini dibuktikan dari kitab Yesaya 7 ayat 14 yang berkata begini, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nah, jadi ayat itu maksudnya tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus nanti akan datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, mengandung lebih dari 300 nubuat tentang kedatangan Yesus. Dan yang ketiga, semua butir nubuat itu terjadi dengan tepat. Terjadi dengan tepat ini maksudnya ya memang terjadi secara real. Apa yang telah dinubuatkan di kitab perjanjian lama itu, dan hal itu memang ada nyatanya. Tuhan Yesus memang ada di mana ia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan kita bebas dari dosa. Dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat berharga. Nah, kemudian hidup dan kata-katanya membawa perubahan. Perubahannya itu apa aja sih, teman-teman? Jadi, perubahan yang dibawakan oleh Yesus itu adalah hak asasi wanita dan suara rakyat diterima. Nah, kemudian adanya peraturan pemerintah tentang perkawinan, dan yang ketiga yaitu perhambaan dihapuskan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dosa dan keselamatan. Jadi, teman-teman, apa sih dosa itu? Nah, jadi kan dosa itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Artinya kan kita melakukan suatu hal yang melanggar perintah Tuhan, dan hal itu menandakan kita sudah mengecewakan Tuhan. Nah, sedangkan keselamatan ini tuh artinya pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Nah, keselamatan ini kan berarti ada menyelamatkan ya. Berarti menyelamatkan ini melepaskan atau melindungi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, jadi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi satu hal yang bisa dilihat dari Alkitab adalah tentang standar, yaitu kriteria minimum oleh Allah. Jika dilihat melalui
Alkitab, maka Allah meminta manusia dan menuntut 100% sempurna. Dan kemudian di mata Allah, standar Allah adalah sempurna. Nah, berikutnya masalah manusia. Jadi, di dalam hidup ini pasti ada masalah ya. Tapi ya ada 3 sumber utama masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada ketidakmampuan, dan yang ketiga yaitu kekecewaan dan frustrasi. Oke, jadi yang pertama ini ketidakpastian. Pastinya hal ketidakpastian ini pasti udah sering dialami oleh kita sebagai manusia, dan hal itu normal, wajar, tapi jangan sampai berlebihan, teman-teman. Misalnya ya pada masa pandemi ya, waktu tahun 2020, rasa ketidakpastian itu selalu muncul. Misalkan ya, kita tidak pasti nih dalam hal finansial, dalam hal pekerjaan kita, dalam hal keuangan. Salah satu contohnya itu saya gini, misalkan pada waktu itu kan saya kayak takut gitu, gimana ya nanti belajar saya enggak terbiasa kalau misalkan belajar secara online gitu, nggak pasti nanti apakah ilmunya itu bakal diserap benar-benar di otak apa enggak. Tapi ya ternyata saya bisa gitu, karena kan sebelumnya juga saya berdoa gitu sama Tuhan, tolong berikan saya kemampuan agar bisa menerima pelajaran dari guru agar bisa terserap. Hal-hal tidak pasti, tapi ya lama-kelamaan saya bisa gitu, karena saya berdoa sama Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan jawab doa saya, Tuhan mampukan saya, dan akhirnya saya bisa mendapatkan nilai bagus, malah saya mendapatkan nilai tinggi itu pada saat masa pandemi dibandingkan dengan 2019 nilai saya agak turun, tetapi pas pandemi nilai saya malah naik drastis. Jadi ya yang awalnya tidak pasti, akhirnya malah hasilnya memuaskan gitu. Nah, jadi ya kita harus ingat, kita tidak bisa tahu dan mengendalikan segala sesuatu, karena kan yang punya dunia ini Tuhan yang mengendalikan, bukan kita yang mengendalikan. Jadi ya untuk apa kita takut? Jadi segala sesuatu itu harus diserahkan ke Tuhan saja, biarlah Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, teman-teman. Tuhan selalu menyediakan hal yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian ya kita harus belajar untuk berserah, yang tadi kan berserah dan mengandalkan Tuhan. Kita pun mesti mengerti bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia ini sebab kita telah jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita harus belajar mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kemudian hal-hal yang perlu kita ingat dalam ketidakpastian adalah yang pertama, jangan bereaksi keliru atau salah. Reaksi keliru atau salah ini maksudnya adalah seperti mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, menyalahkan orang lain, sehingga akibatnya membuat suasana hati ini semakin buruk gitu. Karena ya kalau kita ngeluh, capek kan, energi kita juga terkuras karena kebanyakan ngomel. Tuhan juga pasti kesel kalau kita ngomel mulu. Coba kita selalu bersyukur gitu ya. Bersyukur, Tuhan aku bersyukur walaupun ada masalah di hidup ini, tapi saya tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Tuhan juga senang. Jadi ya, hindarilah bersungut-sungut karena menggerutu itu tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, jangan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain tidak akan ada habis-habisnya. Di situasi sulit, kalau kita di situasi sulit sering menyalahkan, itu akan membuat beban hidup kita semakin terasa berat. Nah, lalu bagaimana dong cara menghadapi ketidakpastian? Caranya yaitu berserah dan berharap. Artinya ya kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan dan mengatur kehidupan kita. Kemudian yang kedua yaitu selalu berdoa dan berpikir positif, selalu yakin gitu bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan selalu yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa untuk kita, kejutan dalam hal
berkat, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kemudian ketiga itu melangkah dengan iman kita. Iya, tentu saja dalam hidup ini kita harus melangkah dengan iman. Agar ya segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalau kita lakukan dengan iman, kita jadinya lebih tenang dong ya. Karena kan kita sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan ikut campur tangan, dan Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan. Nah, kemudian ya ketidakmampuan masalah manusia yang kedua ini. Ketidakmampuan ini ya sama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau kita merasa tidak mampu, percaya bahwa kita ini pasti bisa. Tuhan pasti akan mampukan. Dan yang ketiga ini adalah kekecewaan dan frustrasi. Nah, jadi kekecewaan dan frustrasi ini ya sering dialami oleh kita sebagai manusia. Misalnya kita sudah melakukan suatu pekerjaan, tapi takutnya hasilnya mengecewakan, takutnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Nah, jadi ya intinya adalah balik lagi, kita harus serahkan semua itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu. Karena ya kalau kita takut secara terus-menerus, khawatir secara terus-menerus, itu malah nggak baik loh buat tubuh kita. Jadi ya percaya saja, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian apa problem besar manusia? Nah, yang pertama ini adalah dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga bisa menimbulkan suatu pelanggaran akan aturan Tuhan. Nah, jadi ya dosa ini kan apabila kita berbuat dosa, itu kan berarti kita sudah mengecewakan Tuhan, ya kan? Sudah mengecewakan Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Jadinya ya sudah melanggar, karena dosa ini kan suatu hal yang paling ditakuti di muka bumi ini, yang paling kita takuti di muka bumi ini adalah sebenarnya dosa, bukan hantu, bukan ular, tapi yang sebenarnya kita paling takuti di muka bumi adalah dosa. Iya kan? Karena kan kalau misalkan kita ingin berbuat dosa, kayak deg-degan dulu kan pasti. Nah, itu kan karena kita takut sebenarnya. Tapi ya ada orang yang langsung main gas saja, langsung berbuat, tidak memikirkan konsekuensinya. Akhirnya menyesal di akhir. Kemudian yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Nah, maksud dari keterpisahan manusia dengan Allah ini adalah di mana hubungan dia dengan Tuhan itu mulai renggang. Karena manusia sudah stuck di dosa, sehingga hubungan dia dengan Tuhan itu udah enggak nyatu lagi, udah pisah, udah putus lah. Karena jika kita melakukan dosa secara terus-menerus, itu menandakan iblis sedang menguasai kita secara keseluruhan. Kita udah nggak deket lagi sama Allah, kita udah nggak ngobrol lagi, udah jarang lagi ngobrol sama Tuhan. Jadinya ya presence of God udah nggak ada lagi di hati kita, hampa, kosong. Nah, berikutnya yang ketiga, dosa ini berakibat kematian. Berakibat kematian ini adalah maksudnya rohani kita ini mati, redup, udah enggak haus dan lapar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kita udah menganggap ibadah hanya sebagai ritual atau hanya sebagai checklist. Dan ke gereja itu, khotbah yang didengarkan enggak masuk ke pikiran dan hati kita, hanya berlalu saja. Jadi ya, rohani kita udah kering, dan Roh Kudus udah nggak ada lagi di hati kita. Suara hati kita udah mati. Jadi ya, jika kita udah stuck di dosa, dan hal itu mengakibatkan kematian dalam rohani, dan kita udah nggak ada hasrat lagi untuk menyembah Tuhan, karena memang kita udah dikuasai oleh iblis jika kita stuck di dosa secara terus-menerus. Kemudian, apa solusi atas hidup? Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di awal penciptaan, manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dengan serupa Allah,
dan kepada manusia diberikan otoritas untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, jadi pada waktu itu manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab, bisa berinteraksi langsung tanpa dipisahkan jarak dan waktu. Nah, akan tetapi manusia jatuh dalam dosa. Hal itu ditunjukkan oleh Adam dan Hawa karena dia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Allah sudah mengatakan ya, jangan memakan apel, tapi ketika ular menggoda dan mereka mematuhi perintah iblis itu, ular itu kan sebenarnya iblis. Adam dan Hawa malah menurutinya dan Tuhan menghukum mereka. Jadi ya sehingga Adam dan Hawa ini memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dan sebagai hukumannya manusia diusir dari Taman Eden dan akibatnya ya hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan terputus. Sehingga dosa ini sebagai biji yang mempunyai potensi untuk melanggar perintah Tuhan. Nah, kemudian di dalam dia ini selamat, di luar dia itu binasa. Maksud di dalam dia selamat ini apa, teman-teman? Jadi ya selain ikut Tuhan, kita ikut Tuhan juga harus di dalam dia. Ada kan orang, kalau kita temui ya, banyak orang yang ngikut Tuhan, tapi sebenarnya nggak hidup dalam Tuhan. Hanya Kristen, tapi Kristen secara KTP, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan itu jangan sampai ada di pikiran teman-teman ya. Selain ngikut Tuhan, kita juga harus memang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Hidup untuk kemuliaannya, hidup untuk menyenangkan hatinya, dan hidup selalu percaya kepadanya, menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan. Nah, jika di luar dia itu binasa, binasanya maksudnya adalah hidup kita akan nggak damai, nggak akan sukacita. Kalau kita enggak di dalam Tuhan, hidup kita ini akan hampa, nggak berwarna, nggak ada damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Makanya ya banyak orang yang maksudnya enggak ngikut Tuhan, tulangnya itu kan kering kan, maksudnya kering ini ya rohaninya kering, udah nggak hidup lagi. Jadi ya kita harus ngikut Tuhan, tapi harus juga hidup di dalam Tuhan. Kemudian ada solusinya berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 berkata begini teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah muncul dari Allah yang berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Nah, lalu keselamatan. Nah, apa keselamatan teman-teman? Jadi, keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Nah, menyelamatkan ini berarti melepaskan atau melindungi. Nah, kemudian kita diselamatkan dari apa? Ya, kita diselamatkan dari murka, yaitu dari penghakiman Allah terhadap dosa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, sementara konsekuensi dosa adalah kematian. Keselamatan dalam Alkitab yaitu merujuk pada pelepasan dan konsekuensi dosa, dan karena itu termasuk penghapusan dosa. Nah, kemudian siapa yang menyelamatkan? Ya, hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Nah, kemudian bagaimana Allah menyelamatkan? Ya, hanya Allah yang dapat, hanya Allah yang menyelamatkan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Secara tidak langsung, kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya itulah yang menghasilkan keselamatan kita. Nah, kemudian bagaimana kita menerima keselamatan? Ya, kita diselamatkan melalui iman. Kemudian kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara penuh. Karena keselamatan itu hanya tersedia melalui iman kepada Yesus saja. Nah, Tuhan Yesus kan menawarkan keselamatan. Dengan kata lainnya, membuka pintu hati. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 20
menyatakan begini, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang Alkitab. Oke, teman-teman, Alkitab itu apa sih? Apa itu Alkitab? Nah, jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi dalamnya tertera tentang hukum-hukum Tuhan, tentang perjanjian Allah, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kemudian Alkitab juga ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Kitab Perjanjian Lama ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi, dan Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 sebelum Masehi. Kemudian, Alkitab juga merupakan jadi Alkitab juga merupakan buku yang istimewa. Kenapa buku yang istimewa? Karena Alkitab merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kopiannya itu sekitar miliaran, sehingga Alkitab ini dijadikan sebagai buku terlaris nomor 1 di dunia berdasarkan Guinness World Record. Nah, kemudian Alkitab juga disebut sebagai buku yang istimewa karena telah didistribusikan sebanyak 9 miliar, dan itu banyak sekali ya teman-teman, di seluruh negara disebarkan tentang Alkitab, dan hal ini menjadikan Alkitab itu adalah buku yang istimewa. Nah, berikutnya, Alkitab ini merupakan buku yang istimewa karena telah diterjemahkan lebih dari 800 bahasa. Wah, banyak sekali ya, 800 bahasa. Kemudian, Alkitab juga ada sejarahnya nih mengenai bahan-bahan tulisnya. Ada step-stepnya gitu. Jadi sebelum ada kertas seperti sekarang, Alkitab tuh dulu ditulis pada awalnya di batu. Terus di batu. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ditulis di tanah liat. Berikutnya di papirus. Namun ya kalau tulis di kertas papirus tuh kan dia suka berjamur, jadi kayak kurang efektif lah. Tulisannya nanti bisa pudar lama-kelamaan. Jadi kalau tulis di kertas papirus sepertinya kurang efektif lah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dituliskan di kulit binatang. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke perjanjian lama. Nah, dalam menuliskan satu perjanjian lama, ada 2 aturan orang Yahudi tentang Alkitab tersebut. Yang pertama, dibuat oleh para nabi. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu ada beberapa nabi yang menulisnya. Salah satu contohnya yaitu Nabi Musa. Nabi Musa, dia menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur. Nah, begitu juga dengan Salomo. Salomo dia menulis kitab Mazmur, Amsal, Khotbah, dan Kidung Agung. Kemudian, Perjanjian Lama ini dia berasal dari Tuhan dan ditulis dalam bahasa Israel. Jadi, Perjanjian Lama ini berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu. Nah, dalam Perjanjian Lama juga hubungan kita dengan Allah masih bisa secara langsung, kayak kita berbicara dengan manusia lainnya. Nah, itu Perjanjian Lama. Gimana kalau Perjanjian Baru? Sebentar, saya next dulu. Nah, kalau Perjanjian Baru juga ya sama, berasal dari Tuhan, ditulis oleh Rasul. Nah, Rasul itu apa aja, teman-teman? Ada Petrus, Lukas, Yohanes. Seperti Yohanes, dia menulis kitab Yohanes, Lukas menulis kitab Lukas, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Baru ini dapat dibuktikan kebenarannya. Dan iya, memang harus dapat dibuktikan kebenarannya, memang harus secara fakta. Dan yang terakhir yaitu memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia. Jadi dari Perjanjian Baru ini tuh
Jadi perbedaan perjanjian baru dengan perjanjian lama adalah kalau perjanjian lama kan berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, sedangkan perjanjian baru itu berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan umat manusia seluruhnya, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan berikutnya itu materi tentang iman dan ketaatan. Jadi teman-teman, iman dan ketaatan ini sama porsinya, berkaitan. Selain iman, kita juga harus taat. Percuma kan kita punya iman nih. Punya iman tapi kita nggak taat ya sama dengan bohong. Jadi dua-duanya itu harus ada. Oke. Nah, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi apa sih yang bisa kita refleksikan dari Yohanes 3 ayat 16 ini? Jadi, dari Yohanes 3 ayat 16 ini ada janji keselamatan dan ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksud dari ayat ini yang pertama adalah Tuhan itu merupakan pribadi terbesar yang mengasihi dunia. Tuhan Yesus merupakan pribadi yang lebih besar daripada siapapun juga. Tuhan mengasihi seluruh umatnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah pribadi terbesar yang pernah ada dan dia mengasihi dunia ini. Kemudian ya maksud dari ayat ini adalah yang kedua, Tuhan menunjukkan kasih terbesar. Kasih Tuhan itu lebih besar daripada kita ya sebagai manusia biasa. Kasihnya udah kelewatan baik lah, udah terlalu baik. Jadi ya Tuhan Yesus ini menyatakan kasih yang terbesar yang pernah ditunjukkan kepada siapapun. Dan yang ketiga maksud dari ayat ini adalah Tuhan memberikan undangan terbesar yang pernah ada. Tuhan Yesus Kristus ini menawarkan undangan terbesar yang pernah ada. Dia mengundang semua orang untuk mengalami karunia keselamatan kepada siapapun yang bersedia menerima dia sebagai Tuhan, menerima dia sebagai juru selamat. Karena ya kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa. Kita akan selamat, kita akan aman, kita akan sukacita, karena dalam hidup ini ada Tuhan Yesus. Hanya dalam dia kita bisa menemukan kebahagiaan sejati, maksudnya bukan kebahagiaan secara duniawi ya. Beda banget kebahagiaan duniawi dengan memang kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, maksud dari kalimat ini apa teman-teman? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, misalkan begini ya. Misalkan kalian ada kuis nih, ada kuis matematika hari Senin. Kalian sebelum mau ujian udah berdoa dulu gini ke Tuhan, 1 hari sebelum ujian udah berdoa, Tuhan, saya besok mau kuis, tolong bimbing saya ya, agar saya bisa menjawab dan bisa mendapatkan nilai bagus, amin. Nah, pas udah berdoa, malah santai-santai, enggak belajar, malah malas, karena dia sudah menanamkan di mindset dia bahwa kalau kita udah berdoa ya, udah terjamin lah, pasti Tuhan akan bantu. Jangan begitu, teman-teman. Jadi ya, iman itu harus diselingi juga dengan perbuatan. Iman dan perbuatan ini harus seimbang, harus ada. Jadi ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang wow, kita juga harus kerja keras dong, kerja keras yang ekstra. Karena kalau kita kerja keras, kita berusaha, Tuhan juga pasti akan ikut bantu. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Jadi ya, jangan hanya berdoa saja, kita juga harus ada action, tindakan. Jangan cuma berdoa, terus nggak belajar karena udah yakin Tuhan akan bantu. Jangan berpikir seperti itu ya. Kita harus tetap belajar, harus ada tindakan. Karena ya kalau kita ada tindakan, Tuhan akan bantu kok. Dan kemudian keselamatan yang akan kita peroleh ketika kita meninggalkan tubuh jasmani kita, hal itu dijamin oleh Yesus Kristus melalui iman kita kepada Dia. Nah, kemudian ketaatan ini bisa dilihat dari
keteladanan Yesus. Hal ini diungkapkan dari Matius 26 ayat 39 yang berkata begini, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa," katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, jadi apa sih yang bisa kita teladani? Ketaatan apa yang bisa kita patut contohkan, patut kita praktikan dari sikap Yesus? Jadi ya Tuhan Yesus ini dia selalu berserah kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Dan dia berserah ini maksudnya biarlah segala sesuatu ini menurut kehendak Tuhan saja, bukan menurut kehendaknya Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau misalkan keinginan kita belum dikabulkan sama Tuhan, ya jangan kecewa. Hal itu berarti Tuhan belum berkehendak. Ya kita harus yakin bahwa apapun yang Tuhan tentukan dalam hidup kita ini adalah baik adanya. Jadi kita jangan gampang kecewa, jangan hilang pengharapan, karena di dalam Yesus itu masih ada pengharapan. Biarlah segala sesuatu itu Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan lebih tahu dibandingkan dengan kita, karakter kita. Nah, kemudian keteladanan dari Yesus yang lain yaitu tertera di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pas Tuhan Yesus udah disalibkan ya, sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Allah, Tuhan Yesus mengucapkan satu kata tetelestai. Nah, jadi tetelestai ini artinya dia menyatakan bahwa dosa itu telah dibayarkan oleh darah Yesus. Dosa kita sudah ditebus dan dia sudah menggenapi misi yang diberikan oleh Bapa, dan semua dosa yang dilakukan oleh manusia telah dihapuskan dari buku kematian dan telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita menerima Yesus, udah nggak ada lagi penghukuman, karena semua utang dosa kita telah ditebus melalui pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Dan ini menandakan bahwa Tuhan kita sungguh hebat ya. Dia tetap taat dari awal sampai dia wafat di kayu salib. Dan akhirnya sampai misi dia sudah selesai di bumi pada waktu itu. Nah, kemudian apa definisi taat? Di Matius 8 ayat 27 menyatakan begini, "Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu di Markus 1 ayat 27 berkata, "Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya," katanya, "Apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Berikutnya, nah, definisi taat juga ada di 1 Korintus 1 ayat 19. Dikatakan begini, "Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah." Ya, iya, jadi sunat atau tidak sunat penting itu nggak penting sih sebenarnya. Percuma kan kita udah disunat, tapi kita nggak taat, ya hasilnya bohong. Jadi ya yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Karena kan Tuhan melihat dari hati kita. Tuhan lihat dari hati kita. Tuhan lihat kesungguhan hati kita, ketaatan kita sampai mana sih. Tuhan lihat dari situ. Bukan mengenai aturan-aturan yang ditetapkan, enggak. Berikutnya yaitu Roma 2 ayat 8. "Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman." Taat kepada kelaliman ini maksudnya terhadap hal-hal yang nggak benar ya.
hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, dengan aturan Tuhan, ya. Kemudian ada juga di Yohanes 3 ayat 31, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi teman-teman kita harus taat kepada Tuhan. Karena ya kalau kita taat, hidup kita akan kekal. Kita akan damai, kita akan sukacita, dan kalau kita taat juga hubungan kita dengan Tuhan akan lebih intim. Karena kan kita sering ngobrol ya sama Tuhan, bincang-bincang. Sehingga ya suara hati kita juga nanti akan semakin kuat gitu. Tuhan juga nanti akan selalu berbicara kepada kita. Tuhan akan selalu kasih hikmah kepada kita. Jadi ya taat itu penting. Karena kalau kita taat, kita akan mendapatkan upah dan berkat yang sangat luar biasa. Walaupun kita enggak minta, tahu-tahunya udah dikasih sama Tuhan. Padahal kan kita enggak minta. Ya itulah dampaknya jika kita selalu taat kepada Tuhan. Nah, berikutnya ada di Roma 1 ayat 5-6 yang menyatakan begini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi teman-teman, ketaatan itu dimulai dari hati ya, artinya bagaimana kita memang mau berkomitmen untuk taat. Nah, salah satu kunci untuk menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan yang benar di hadapan Allah. Jadi ya bagaimana kita memang ingin sungguh-sungguh gitu, ada niat untuk taat kepada Tuhan. Dalam hal ini ya kita harus ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi taat. Dan berikutnya, contoh-contoh ketaatan yang bisa kita lihat dari tokoh-tokoh kita. Yang pertama, di Ibrani 11 ayat 7 menyatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, jadi yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh adalah Nabi Nuh selalu mengikuti instruksi dan mengikuti perintah yang dikatakan oleh Allah. Dan akhirnya ya Nuh membangun sebuah bahtera dan akhirnya segala binatang dan keluarganya itu selamat dari air bah atau banjir bandang yang menghampiri mereka. Karena ya Nabi Nuh taat sehingga ya bisa selamat karena dia taat mengikuti instruksi Tuhan. Akhirnya Nabi Nuh bisa selamat dari air bah itu. Berikutnya tokoh yang lain yaitu Abraham. Di Ibrani 11 ayat 8 berkata begini, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, jadi teman-teman, walaupun Abraham sebenarnya dia nggak tahu kondisi negeri itu gimana, suasananya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, tetapi ya dia nggak lihat di situ. Yang penting di pikirannya adalah ikut instruksi Tuhan, ikut apa yang Tuhan perintahkan, tetap taat, dan karena dia percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham itu ada baiknya, bukan untuk maksud apa-apa, karena Abraham sudah percaya gitu. Akhirnya ya dia memutuskan untuk tetap taat walaupun dia nggak tahu kondisi negeri itu seperti apa. Karena ya dia percaya bahwa Allah akan menuntun dia, sehingga segala rasa keraguan itu tidak ada pada Abraham pada saat itu. Kemudian contoh lain dari ketaatan ini ditemukan di Kisah Para Rasul 26 ayat 19 berkata begini, sebab itu,
Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Berikutnya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan ini pada saat Petrus dan Yohanes sedang menyebarkan firman Tuhan, yang ada orang-orang yang memerintahkan mereka jangan mengajar lagi tentang Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes dan Petrus enggak mendengarkan perkataan mereka karena mereka tetap memutuskan untuk taat sampai misi mereka itu selesai untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus. Dan hal itu sangat sangat luar biasa ya. Mereka tetap konsisten walaupun banyak di sekeliling mereka yang menentang hal itu, tetapi mereka nggak peduli. Mereka tetap taat sampai akhirnya mereka waktu itu masing-masing dihukum mati ya. Petrus dihukum mati dengan salib terbalik dan Yohanes kepalanya dipenggal. Nah, lalu apa teman-teman yang menjadi kerinduan Allah? Di Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kerinduan Allah ini kepada manusia adalah, Tuhan tuh ingin kita mengasihi Allah memang dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Ya, karena memang dengan motivasi yang tepat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian ya, hukum yang kedua ini adalah mengasihi sesama manusia. Jadi ya, kita sesama manusia ini harus hidup rukun, enggak saling menjudge lah ya, enggak saling menyalahkan. Karena ya, kalau kita hidup dengan berbagai apa ya namanya, berbagai perselisihan, Tuhan juga ngelihatnya sedih dong. Kalau kita damai sama orang lain, kalau kita misalkan saling memaafkan, ya Tuhan juga akan senang. Nah, oke, jadi sekarang kita akan pindah ke materi lain ya, masuk ke materi lain. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang purpose-driven life. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak Rick Warren itu siapa? Jadi Rick Warren ini dia merupakan seorang pendeta yang berasal dari Amerika, dan dia juga mempunyai jemaat paling banyak di dunia. Dan selain pendeta, dia juga berprofesi sebagai penulis. Salah satu buku yang ia tulis yaitu buku yang berjudul Purpose Driven Life. Nah, di dalam suatu buku itu tercatat begini, ditulis oleh Rick Warren seperti ini. You exist only because God wills that you exist. You were made by God and for God, and until you understand and that life will never make sense. It's only in God that we discover our origin, our identity, our meaning, our purpose, our significance, and our destiny. Every other path leads to a dead end. Nah, jadi teman-teman, inti dari apa yang dituliskan oleh Rick Warren ini adalah kita ada karena Tuhan udah merencanakan, kita udah nggak bisa berpikir lagi secara logika karena kita ada di bumi ini memang karena sudah ditetapkan oleh Tuhan, udah direncanakan oleh Tuhan. Jadi ya sebelum kita lahir di bumi ini, Tuhan udah menyusun konsep kita nanti kayak gimana, karakter kita ini nanti kayak gimana, dan tujuan kita itu kayak gimana nanti ke depannya. Oke, berikutnya. Nah ini kan, keberadaan kita bukan hanya sekedar karena biologis, tetapi bagaimana Allah terlibat. Jadi kita tuh lahir bukan cuma ada aja gitu seadanya secara tubuh, secara jasmani, fisik, rohani, tetapi Allah juga terlibat dalam hal apa? Terlibat dalam karir kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dan aspek-aspek lainnya.
Jadi ya Allah juga ikut campur tangan, ikut memberikan inilah pertolongan. Nah, Allah juga sudah merencanakan keberadaan kita. Jadi semenjak kita masih dalam kandung bayi, Tuhan tuh udah men-schedule tentang tentang diri kita, tentang karakter kita, apa yang cocok atau passion yang cocok di Fedora itu apa sih? Nanti dia mampu di pekerjaan apa ya? Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu, dan Tuhan tuh sudah merencanakannya sampai dia merencanakan kita sampai kita udah mau nanti dipanggil sama Tuhan. Tuhan udah men-schedulekan semuanya. Dan berikutnya kita diciptakan untuk Tuhan. Maksud dari kita diciptakan untuk Tuhan ini adalah kita ada di muka bumi ini ya untuk Tuhan, dalam hal ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan kita mengalami pertolongan Tuhan, pastinya kan kita akan selalu ceritakan ke teman, istilahnya kayak berkesaksian loh. Nah, itu pun kita hidup memang untuk Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan. Dan hal itu memang membuat hati Tuhan senang. Nah, kemudian bagaimana menemukan tujuan hidup? Ada orang yang menemukan tujuan hidupnya melalui spekulasi gitu ya, kira-kira mungkin tujuan yang ini. Nah, itu menurut spekulasi. Ada juga yang pewahyuan atau revelation. Nah, tetapi kita dapat menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya adalah melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita kalau selalu ngobrol sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih tanda-tanda. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, akan membisikkan kepada kita bahwa ini loh tujuan hidup ini, tujuan hidup kamu ini sebenarnya ini. Jadi ya kalau kita selalu dekat sama Tuhan, selalu intim sama Tuhan hubungannya, lama-lama kita akan menemukan tujuan hidup yang kentara banget. Nah, berikutnya Tuhan juga yang memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. You are not an accident. Jadi kita ini bukan suatu kebetulan. Mengapa kita bukan suatu kebetulan? Karena Tuhan sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Dan yang kedua, Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud, yaitu untuk tujuannya. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Okay, what drives your life? Apa yang menggerakkan kehidupan kalian? Jadi ada orang yang menggerakkan kehidupannya karena ada rasa bersalah, ada rasa kebencian dan kemarahan, ada rasa ketakutan, ada karena materialisme dan kebutuhan untuk diterima. Jadi ya ada orang yang menggerakkan tujuannya itu rasa bersalah. Jadi karena dia merasa bersalah kepada orang lain, akhirnya dia ingin mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Nah, akhirnya ya dia menggerakkan hidupnya dengan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian ada orang yang menggerakkan hidupnya karena kebencian dan kemarahan. Nah, seperti contoh Hitler ya. Hitler kan dia terkenal akan kebencian dan kemarahannya terhadap orang-orang Yahudi sehingga dia pada saat itu membantai orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ada ketakutan, materialisme ini maksudnya ingin memperoleh sebuah barang atau fasilitas yaitu dengan kerja keras yang ekstra agar saat dia melakukan suatu usaha yang besar, nantinya dia bisa menikmati hasil jerih payahnya itu, yaitu melalui misalkan ya uang, kan itu menikmati kan. Nanti kan kalau dari uang bisa beli rumah, nanti bisa apa lagi? Bisa sewa apartemen juga bisa kalau udah banyak uang. Itu kan berarti berhubungan dengan materialisme. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi ada orang yang menggerakkan kehidupannya supaya dia diterima gitu di lingkungan yang dia ingin masuk. Nah, kemudian apa manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Yang pertama yaitu memberikan arti pada kehidupan kita. Ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup, hal itu secara tidak langsung telah menandakan bahwa kehidupan ini sebenarnya berharga, berarti.
Hidup ini berharga, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di bumi ini ya, karena hidup ini memang berharga dan kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu dengan menggunakan tujuan hidup itu. Dan yang kedua, manfaat yang kedua ini adalah menyederhanakan kehidupan kita. Berikutnya, yang ketiga, memotivasi kehidupan kita. Dan yang keempat, memberikan fokus pada kehidupan kita. Dan yang terakhir, menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Oke. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang pertama, made to last forever. Jadi, diciptakan untuk kekekalan. Jadi ya, kita sebenarnya diciptakan tidak hanya untuk ada di bumi saja, tetapi memang untuk kekekalan. Hal ini dinyatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ya dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Tuhan telah memberikan kekekalan pada hati kita. Dan yang perlu kita ingat ya sebagai reminder, kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, yaitu neraka atau surga. Hubungan kita dengan Tuhan dunia ini menentukan kita dalam kekekalan nanti. Nah, jadi jika kita berbuat dosa, ya nanti konsekuensinya ada pada saat penghakiman nanti, pada saat kita sudah dipanggil sama Tuhan. Memang belum sekarang ya hukumannya, tapi nanti ada di penghakiman nanti, apakah kita akan stay surga atau neraka, itu nanti Tuhan yang menentukan saat kita sudah dipanggil. Jadi selama kita hidup ya kita jangan hidup terlarut dalam dosa. Kita juga harus memang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kan Tuhan tuh ingin kita bertobat gitu. Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat. Nah, memberikan tubuh yang sehat, dan jika kita masih sehat ya kita bergunakan waktu itu dengan selalu berdoa sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan, dan berubah hidup kita ini menjadi lebih baik, lebih diupdate lagi hidup kita, agar kita semua itu selamat. Yang kedua, seeing life from God's view, jadi melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Nah, jadi kehidupan ini dipandang dari ayat 2 ya, ayat 2 tentang kehidupan yang dipandang oleh Tuhan. Yang pertama, kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter kita, menunjukkan kasih atau ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita berhasil melewati ujian hidup. Tuhan tidak pernah membiarkan ujian yang kita alami melebihi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi teman-teman, kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Ya, benar. Kehidupan ini kalau nggak ada ujian hidup, kayak nggak berwarna. Iya kan? Kayak nggak seru aja gitu, nggak ada challenge-nya. Jadi ya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini harus keluar dari zona nyaman, harus siap sedia untuk menghadapi segala tantangan, segala masalah harus hadapi. Nah, ketika kita ada masalah, kita jangan langsung kecewa sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan, kita harus tetap bersuka cita, ya tetap berdoa sama Tuhan, berikan dia pertolongan, berikan dia petunjuk, minta ke Tuhan solusinya apa. Nah, jika kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bantu kok. Asalkan kita selalu sabar, nggak marah-marah, nggak bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut nggak ada gunanya, nggak ada dampaknya. Malah kalau kita menggerutu, kita yang berdosa. Dan kita perlu ingat juga bahwa ujian yang Tuhan berikan itu tidak melebihi kemampuan kita. Jadi ya kadar kesulitan ujian itu Tuhan sesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyelesaikannya. Nah, dari ujian hidup juga itu mengajarkan dan membuat kita menjadi lebih kuat agar kita naik kelas, next level. Next level ketika kita naik kelas lulus dalam satu ujian itu, ya lama-kelamaan kita akan masuk surga nanti jika kita selalu sabar, selalu taat kepada Tuhan. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kemudian kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Jadi maksud dari kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan adalah jika kita memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah dalam kekekalan, yaitu kita akan menerima penebusan Tuhan, kita akan menerima promosi dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan kita akan menerima penghormatan dengan perayaan. Nah, yang pertama ada tujuan Anda dirancang untuk kesenangan Tuhan. Di Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, ya, jadi kita tuh kalau ingin melakukan segala sesuatu, jangan fokusnya agar dipuji-puji sama orang lain. Karena ada kan orang yang begitu, ingin mendapatkan nilai bagus agar dipuji-puji lah. Tujuannya agar dipuji-puji, diagung-agungkan sama teman-teman, sama dosen. Jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Kita itu melakukan segala sesuatu, kita ini belajar karena ya memang itu sudah kewajiban kita dan tujuan kita yaitu untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya memuliakan Tuhan ini adalah jika kita mendapatkan nilai bagus, kita tahu bahwa nilai bagus ini karena pertolongan Tuhan. Jadi kita meninggikan nama Tuhan, bukan karena kita ingin dipuji-puji, tetapi intinya adalah kita ingin melakukan segala sesuatu karena ingin Tuhan tuh senang, ingin membuat Tuhan bangga akan diri kita. Apa yang membuat Tuhan tersenyum? Nah, yang membuat Tuhan tersenyum adalah yang pertama, jika kita lebih mengasihi Dia. Maksud dari kita lebih mengasihi Dia adalah selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal apapun. Jadi jika kita selalu sibuk cari Tuhan, Tuhan tuh senang karena kalau kita sibuk cari Tuhan, Tuhan juga bakal sibuk nyari kita. Jadi ya kalau kita selalu sibuk cari Tuhan, Tuhan juga akan sibuk nyari kita. Maksudnya sibuk dalam hal ngasih berkat, ngasih bonus ke kita seperti apa. Misalkan nih kita nggak minta apa ya, misalkan kita nggak minta pekerjaan yang sebagai manajer, tiba-tiba datang tuh, saya jadi manajer, itu kan berarti Tuhan kasih gitu kepercayaan kepada kita. Dan maksudnya adalah, walaupun kita sebenarnya nggak minta berkat yang luar biasa, tetapi Tuhan malah kasih berkat yang sangat luar biasa, padahal kita nggak minta. Nah itu akibatnya karena kita selalu sibuk nyari Tuhan, Tuhan pun akan sibuk nyari kita. Nah, kemudian ya selalu percaya kepada Dia. Kedua ini, selalu percaya kepada Dia artinya kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau kita selalu sepenuhnya percaya kepada Tuhan, Tuhan kan bersenang. Karena Tuhan menganggap bahwa kita ini memang menganggap Allah adalah segala maha pengendali. Jadi ya Tuhan bersenang dong pastinya. Kayak ini kan misalkan saya dipercaya sebagai untuk mengikuti lomba lah. Nah, saya kan senang merasa, wah saya dipercaya oleh guru untuk mengikuti lomba OSN. Kan saya juga senang merasa ada value yang lebih dalam diri saya. Nah, berikutnya yang membuat Tuhan tersenyum adalah taat kepadanya. Ya, jadi kalau kita taat, selalu ngikut perintah Tuhan, Tuhan senang sekali. Yang berikutnya itu selalu bersyukur. Ya, jadi selama hidup ini kita harus selalu bersyukur, teman-teman. Walaupun ada masalah yang menghampiri, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan, selalu menyembah ke Tuhan, berdoa, dan selalu happy ketika ada suatu ujian maupun nggak ada suatu pencobaan, tapi kita harus selalu bersyukur. Nah, bersyukur bukan karena bahagia, tapi bahagia karena selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu memakai kemampuan kita. Nah, teman-teman, inti dari penyembahan itu apa sih? Jadi, inti dari penyembahan adalah penyerahan plus percaya, dan itu kalau dua-duanya digabungkan, hal itu merupakan sebuah penyembahan. Berserah, percaya, penyembahan. Nah, lalu bagaimana?
menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan itu, ya kita harus berdoa. Jadi dengan doa membuat kita berbicara kepada Tuhan. Jadinya kan kita lebih dekat kan sama Tuhan. Ngobrol biasa lah, kayak ngobrol ke orang tua lah istilahnya. Kan deket. Jadinya ya kita deket, jadi sahabat. Nah, berikutnya ya meditasi. Meditasi ini membuat Tuhan berbicara kepada kita. Meditasi ini maksudnya menjadi apa ya? Meditasi ini kayak penyembahan lah, menyembah Tuhan. Kayak minta pertolongan itu kan sama Tuhan ketika kita berdoa. Misalkan tiba-tiba nih saya ditunjuk untuk khotbah, tapi saya bingung mau khotbah apa. Saya berdoa, saya penyembahan, dan tiba-tiba terlintas gitu di pikiran saya, oh harus khotbah tentang bahaya iri hati. Ya itu kan berarti Tuhan berbicara kan. Tuhan berbicara agar saya mengambil topik itu. Jadi ya kayak hikmah lah. Tuhan kasih hikmah ke saya untuk mengambil topik itu. Nah itulah gunanya dari doa dan ketika kita meditasi. Nah sehingga kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Nah, bagaimana mengembangkan persahabatan dengan Tuhan? Nah, yang pertama ini adalah menghargai apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, menginginkan persahabatan dengan lebih dari apapun yang lain, jujur kepada Tuhan, dan yang terakhir yaitu taat kepada Tuhan dalam iman. Jadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita, hidup yang Tuhan berikan, kita harus hargai. Kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kan ini semua titipan Tuhan. Iya, titipan Tuhan kan. Jadi ya kita harus hargai, respect apa yang Tuhan kasih ke kita. Nah, lalu bagaimana penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu ada 4 ya. Yang pertama, tepat. Yang kedua, autentik. Jadi autentik ini adalah sebuah penyembahan yang memang dimotivasi dengan baik. Jadi penyembahan yang kita lakukan itu dengan motivasi yang benar gitu. Motivasi untuk bersyukur pada Tuhan, kayak throwback akan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, itu yang penyembahan yang mungkin Tuhan terharu, menyenangkan. Dan berikutnya adalah yang ketiga, penyembahan yang akal budi, dengan senap akal budi. Dan yang terakhir itu praktis. Jadi praktis ini maksudnya penyembahan yang enggak wow-wow gimana, tapi ya memang natural, spontan aja. Ya, lalu bagaimana ketika Tuhan terasa jauh? Nah, ketika kita merasa Tuhan itu jauh, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, katakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang Anda rasakan. Jadi, ngomong seperti biasa ke Tuhan. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah gimana-gimana. Spontan aja gitu, curhat ke Tuhan. Yang saya rasakan ini. Nah, kemudian pusatkan perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya. Dan yang ketiga, selalu percaya bahwa Tuhan itu menepati janjinya, janji yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Dan yang terakhir itu ingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi ingat, throwback lah ya, throwback kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau kita throwback seperti itu membuat kita akan semakin jatuh cinta sama Tuhan, sehingga kita ada niat lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang terstruktur dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang belibet. Saya juga masih belajar dalam hal public speaking, tetapi semoga yang apa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi berkat juga bagi kalian. Oke, jadi selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Shalom.